Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Baraya Alam, channel terkece, terbadai, dan tergurih-gurih nyoy. Apa kabar Sobat Baraya dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Cerita mistis kali ini, Pocong Paduloh. Semistis apakah ceritanya? Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu Pak Haji. Namaku Deden. Aku bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Pada waktu itu, aku menangani pasien seorang bapak tua yang bernama Pak Marno. Beliau mengidap penyakit kanker kolorektal. Sedikit informasi, kanker kolorektal adalah kanker yang terjadi pada usus besar dan dubur. Kebanyakan penderitanya adalah orang dengan usia 50 tahun atau lebih. Dan gejala yang timbul pada kanker jenis ini adalah sembelit, pendarahan pada anus, dan kehilangan berat badan. Waktu itu, setelah aku memeriksa Pak Marno, aku akan bergegas pulang. Tapi entah kenapa, Pak Marno memegang tanganku seperti tidak mau aku tinggalkan. "Kenapa, Pak?" tanyaku pada Pak Marno. Pak Marno hanya terdiam, menatapku dengan tatapan kosong. Lalu aku bilang pada Pak Marno, "Saya pulang dulu ya Pak. Bapak tenang aja. Nanti ada Bu Dewi yang menggantikan saya buat jagain Bapak." Lalu aku pun keluar dan pergi ke kamar mandi buat bersih-bersih dan ganti baju. Di kamar mandi aku mendengar burung kedasih. Burung itu bersuara lantang, seperti menandakan sesuatu. Di sini aku teringat kata orang tua dulu. Biasanya kalau ada suara burung kedasi, suka ada orang yang akan meninggal. Benar saja. Pas aku keluar toilet, para suster berlari memasuki ruangan melati yang ditepati Pak Marno. Dan aku lihat Pak Marno sudah ditutupi selimut putih dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ternyata Pak Marno telah meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Dengan rasa sedih dan sedikit belum percaya kalau Pak Marno sudah meninggal, aku pun pulang ke rumah. Bagaimana tidak sedih? Secara Pak Marno sejak di rumah sakit, saya yang rawat. Dan sudah saya anggap seperti bapak saya sendiri. Karena memang aku bekerja si pagi sampai sore waktu itu. Jadi yang mengurus jenazah Pak Marno ialah yang bekerja shift sore. Sesampainya di rumah, aku istirahat dan langsung tidur. Karena hari itu pasien cukup banyak, sehingga aku lumayan lelah.
Belum rasanya mata ini terpejam, aku mendengar handphoneku berbunyi. Aku lihat jam, ternyata menunjukkan jam 11 malam. Aku pun langsung mengambil handphone yang sedari tadi mengganggu tidurku. Ternyata telepon itu dari atasanku, Dokter Hadi. Assalamualaikum dok, ada yang bisa saya bantu? Mengawali percakapanku dengan Dokter Ardi. Pikirku, paling Dokter Ardi butuh tenaga tambahan buat bantu-bantu di rumah sakit. Lalu Dokter Ardi pun menjelaskan, gini Den, untuk sementara besok kamu dipindahkan tugas ya ke puskesmas yang ada di daerah Bogor. Karena perawat yang ada di sana izin cuti, istrinya melahirkan, ujar Dokter Ardi. Kok nggak dadak gini sih dok? Jawabku pada waktu itu. Iya Den, tadi saya lupa mau ngasih tahu kamu, jawab Dokter Ardi. Jujur, di situ aku merasakan kesal karena aku harus meninggalkan Jakarta. Tapi ya udahlah, ini kan cuma sementara, pikirku. Pagi itu, setelah sholat subuh, aku berangkat menggunakan motor. Dengan cuma mengendalikan Google Map, aku mencari puskesmas yang aku tuju. Aku pun sampai di puskesmas yang saya tuju. Waktu itu, aku merasa terkejut. Yang kukira puskesmas yang aku tuju berada di pusat kota, ternyata puskesmas yang aku tuju berada di pelosok yang jauh dari pusat kota. Sebuah kampung yang penduduknya tak lebih dari 13 kakak. Dan perekonomian di sana pun hanya mengandalkan berladang dan bertani. Tapi di sini udaranya cukup sejuk, pemandangannya juga sangat indah. Yang terpenting masih ada sinyal HP lah, walaupun turun naik, pikirku pada waktu itu. Hari pertama aku bekerja di kampung itu semua berjalan normal. Walaupun sedikit aneh, tapi penduduknya yang ramah membuat saya agak sedikit betah tinggal di sana. Dan tiba saatnya saya melakukan pekerjaan saya, yaitu membantu Pak Mantri melayani warga sekitar yang mengalami gangguan kesehatan. Pak Mantri ini adalah sebuah panggilan. Kalau di kampung tersebut, ya seperti dokternya lah. Di puskesmas itu hanya saya dan Pak Mantri yang berjaga. Dan pada saat itu ada seorang ibu-ibu datang dengan tergesa-gesa meminta pertolongan. Pak, tolongin suami saya, ujar ibu itu merintih. Suami ibu kenapa? Tanyaku pada ibu itu. Suami saya tertimpa batang pohon di perkebunan sana, jawab ibu itu. Den, coba kamu lihat ke perkebunan sana. Sekalian bawa obat-obatan yang diperlukan, ujar Pak Mantri menegaskan saya. Aku pun langsung bergegas mengambil obat-obatan yang sekiranya diperlukan. Ayo Bu, tunjukkan di mana perkebunannya, ajakku pada ibu itu. Ibu itu pun langsung berjalan cepat menuju perkebunan, diikuti saya di belakangnya. Di perjalanan menuju perkebunan, aku pun mendengar suara burung kedasi. Aku pun langsung teringat kejadian yang di rumah sakit. Ketika itu,
aku dengar suara burung kedasi dan Pak Marno pun meninggal dunia. Mungkin itu hanya kebetulan, pikirku pada waktu itu. Tapi anehnya, semakin dekat dengan perkebunan, suara burung kedasi itu semakin kencang. Dan sesampainya di perkebunan, aku melihat seorang bapak tua tergeletak bersimbah darah dengan luka di kepala karena tertimpa batang pohon yang begitu besar. Masya Allah. Aku pun langsung memeriksa keadaan bapak tua itu. Keadaannya cukup mengenaskan. Pas aku cek denyut nadinya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak tua itu telah meninggal dunia. Sontak saja ibu itu menjerit histeris karena tidak kuat menerima kenyataan kalau suaminya telah tiada. Di situ aku mencoba menenangkan ibu itu. Yang sabar ya Bu, mungkin ini memang sudah kehendak Allah. Aku pun bertanya pada ibu itu, nama ibu siapa? Dan rumah ibu di mana? Biar saya yang kasih tahu kepada anak-anak ibu, tanyaku pada ibu itu. Nama saya Ibu Nengsi dan suami saya Pak Dulo. Kami tidak mempunyai anak. Kami hanya hidup berdua. Sekarang suami saya meninggal. Saya hidup sebatang kara. Rintih Bu Ningsih sambil menangis. Terus rumah ibu di mana? Tanyaku lagi. Di sana, jawab Bu Ningsih sambil menunjuk gubuk tua yang tak jauh dari perkebunan. Aku pun langsung menggendong mayat Pak Dulo. Baju putih yang kukenakan pun seketika berubah warna menjadi merah karena terkena darah Pak Dulo. Pada waktu itu, dikarenakan jarak antar rumah ke rumah yang cukup berjauhan, menyulitkan saya untuk meminta pertolongan. Dan sialnya lagi, handphoneku ketinggalan di puskesmas karena tadi terburu-buru. Dan sesampainya saya di rumah Bu Ningsih, tadinya saya mau kembali lagi ke puskesmas untuk meminta pertolongan. Namun tiba-tiba hujan turun dan waktu itu bertepatan dengan waktu maghrib. Di saat aku bingung harus meminta bantuan kemana, tiba-tiba aku dikagetkan dengan tepukan tangan pada pundakku. Rupanya itu Bu Ningsih sambil berbisik ke telingaku. bisa kau bantu mandikan jenazah suamiku? Sontak saja bisikan Bu Ningsih membuat bulu kuduku merinding. Entah kenapa, suasana waktu itu berbeda. Padahal aku sudah sering melakukannya, memandikan jenazah waktu di rumah sakit. Dengan sedikit terpaksa, aku pun memandikan jenazah Pak Dulo. Tapi sebelum itu, aku ke belakang rumah Bu Ningsih untuk menebang pohon pisang yang nanti gedebong pisangnya buat jadi alas saat memandikan jenazah Pak Dulo. Dan pada saat aku mengayunkan golok ke pohon pisang, aku mendengar suara orang menangis. Aku pikir mungkin Bu Ningsih yang menangis. Tapi setelah ku dengar dengan jelas, ternyata suara itu suara laki-laki. Apa mungkin ada orang lain? Tapi kata Bu Ningsih,
mereka hanya hidup berdua. Sudahlah. Dengan rasa takut, aku pun terus menebang pohon pisang itu. Dan setelah selesai menebang pohon pisang, aku pun merapikannya dan membawa jenazah Paduloh untuk dimandikan. Pada saat itu, mayat Paduloh sudah kaku dan sulit digerakkan. Sehingga aku membuka baju Paduloh yang sudah berlumuran darah dengan cara menggunting bajunya. Dengan perlahan, aku membasuh tubuh Paduloh dengan air dan membersihkannya pakai sabun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada saat itu, tak sengaja sabun itu jatuh. Lalu aku pun mengambilnya. Pas aku jongkok, mau mengambil sabun itu dari kolong meja tempat memandikan jenazah Paduloh, aku melihat pocong berdiri dekat pintu dapur. Dan tetesan air pun berubah jadi tetesan darah yang semakin lama semakin deras. Sontak membuat aku kaget, dan aku pun langsung berdiri kembali. Sekejap tetesan darah itu pun telah hilang, dan saat aku menoleh ke arah pintu dapur, pocong itu pun juga telah hilang. Hanya ada Bu Ningsih yang berdiri menatapku dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Dalam hatiku bergumam, "Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi?" Setelah selesai memandikan jenazah Paduloh, aku pun langsung membawanya ke tengah rumah. Rupanya Bu Ningsih sudah menyiapkan kain kapan yang beralaskan tikar pandan. Ini kain kapannya sudah saya siapkan dari jauh-jauh hari, ucap Bu Ningsih. Aku hanya bisa menganggukkan kepala. Aku pun mengambil kain kapan yang sedikit agak lapuk dan membentangkannya. Lalu aku membungkus mayat Paduloh secara perlahan. Sampai saatnya aku mengikat tubuh Paduloh, dimulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Namun pada saat aku mengikat ikatan pocong di ujung kepala, aku dikagetkan ikatan tali di bagian tubuh Paduloh kembali terbuka. Di saat itu, aku hanya bisa mengelai nafas. Dan langsung mengikat kembali ikatan itu. Setelah selesai mengapani jenazah Paduloh, aku pun ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan berwudu. Lalu aku coba meminjam baju Bu Ningsih. "Bu, apa ada baju bekas Paduloh? Kalau boleh, saya pinjam." Bu Ningsih pun langsung mengambilkan baju Paduloh tanpa berkata satu kata pun. Dan pada saat aku mau menyolati jenazah Paduloh, Bu Ningsih berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" sambil sedikit membentak. "Saya mau menyolati Paduloh," jawabku pada waktu itu. Bu Ningsih pun berkata lagi, "Tak usah kau solati suamiku. Sebaiknya kau duduk saja temani jasad suamiku." Dan di situ aku merasa yakin kalau sebenarnya ini semuanya sudah tidak wajar. Aku pun langsung duduk dan membaca ayat kursi di dalam hati. Tapi tiba-tiba Bu Ningsih berkata, "Jangan pernah kau lantunkan ayat itu." Di situ aku kaget, sekaget-kagetnya. Kenapa Bu Ningsih tahu kalau aku membaca ayat kursi?
Karena aku sudah gak kuat, aku pun memberanikan diri lari keluar untuk meminta pertolongan. Dan di sepanjang jalan aku teriak dengan harapan ada yang mendengarkan suara teriakanku. Sampai saatnya aku sampai ke puskesmas. Namun di puskesmas tidak ada siapa-siapa. Saya langsung lari ke ruangan Pak Mantri. Namun aku dikagetkan dengan penampakan pocong Paduloh dan Bu Ningsih berada di sebelah saya. Aku pun lari keluar, dan di situ saya terjatuh terpeleset sampai tak sadarkan diri. Dan ketika saya sadarkan diri dan membuka mata, ternyata hari sudah menjelang pagi. Saya merasa kaget pada saat saya melihat di sekeliling saya tempat tidur pasien yang sudah rusak, dan lantai puskesmas itu pun sangat kotor dengan debu. Ternyata ini puskesmas yang terbengkalai. Dengan menahan rasa sakit di kepala karena benturan semalam, aku pun keluar puskesmas. Namun tak satu pun kutemukan orang di sekitarku. Hanya sebuah desa mati yang dikelilingi bangunan yang sudah lapuk, bahkan nyaris ambruk. Entah apa yang telah terjadi tadi malam. Tapi saya sangat bersyukur sebab saya masih bisa selamat dari kejadian mengerikan. Aku pun langsung bergegas mengambil motor dan segera pulang ke Jakarta. Namun di perjalanan pulang, tiba-tiba aku teringat sewaktu perjalanan ke desa mati itu. Waktu itu aku beristirahat di sebuah warung dan sekalian menumpang ngecas handphone, karena kebetulan handphoneku pada waktu itu lowbat. Dan mungkin karena aku kecapean, tak terasa aku pun sampai tertidur. Dan ketika tidur, aku pun bermimpi kejadian waktu di rumah sakit pada saat Pak Marno menahanku pas aku mau pulang. Namun di dalam mimpi itu Pak Marno berbicara kepadaku, "Jangan kau lanjutkan perjalananmu, nak." Dan pada saat itu juga aku terbangun karena kaget. Dan tanpa memikirkan mimpi itu, aku pun melanjutkan perjalanan. Sampai aku dipertemukan pada suatu persimpangan jalan yang membuatku mengalami kejadian mengerikan ini. Pada saat itu, aku melihat Google Map, namun entah kenapa Google Map itu seperti error dan mengarahkanku ke jalur sebelah kiri. Dan setelah itu, kejadian mengerikan itu pun terjadi menimpa saya.